warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, teman-teman, kita sapa-sapa dulu ada. Ya. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang bab tohar. Ada yang tahu tohar? Belum Bu? Apa belum? Belum. Oke. Toharo. Apa itu toharo? Toharo ialah bersuci dari hadas dan najis. Terus apa sih yang harus disucikan dalam toharo? Ada yang tahu? Ibu badan. Oke, selain badan ada apa itu? Ada 3. Pakaian, Pakaian, satu lagi? tempat, Tempat. Oke, toharo ini bersuci untuk mensucikan pakaian, badan, dan tempat. Lalu, kapan waktu kita untuk mensucikan ini? Ketika sebelum ibadah. Sebelum kita melakukan ibadah seperti sholat, ada baiknya kita untuk mensucikan pakaian, tempat, dan badan. dan pakaian yang pakai. Sebelum kita melakukan ibadah, ada baiknya kita mensucikan pakaian, badan, dan Tempat. Oke, untuk media atau alat bersuci ada banyak sekali macamnya. Seperti ada air, macam-macam air untuk bersuci ada berapa air? Tahu Bu? 7. Ada berapa? 7. Ayo sebutkan. Macam-macam air. Air mata air, Ada air hujan, ada air laut, air hujan, ada air laut, air mata air, air mata air, ayo lagi, air embun, lagi tahu air embun, air salju, datang lagi Bu, apa lagi Bu? Air sumur, dan air sungai. dan lagi Bu? Ya, air sungai. Jadi, ketujuh air ini merupakan air yang suci
Air mutlak ini suci dan dapat mensucikan. Air ini dalam kitab Fathul Qorib yaitu air yang tahir, mutahhir, ghairu makruhin isti'maluhu, yaitu air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci dan tidak makruh digunakan. Artinya air ini air yang suci dan dapat mensucikan. Itu bahasa singkat adalah. Yang kedua, ada air musyammas. Ayat ini di dalam kitab Fathul Qorib yaitu tahir, mutahhir, makruhin isti'mal. Air ini suci, tetapi apabila digunakan untuk bersuci maka hukumnya makruh. Air ini suci, tetapi ketika digunakan untuk misalkan ingin berwudu, air ini makruh. Karena ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, contoh air mutlak ini itu ada 7 ini ya. Sedangkan air musyammas contohnya itu air yang terkena sinar matahari itu tidak boleh dipakai untuk bersuci karena dapat mengakibatkan penyakit kulit. Air yang terkena sinar matahari tidak boleh. Bu, nanya. Lanjut. Bu, apa? Kalau misalnya kan Bu, kita tuh lagi wudhu, nah terus air itu jatuh ke tempat wudhu itu, tempat yang kita beli air wudhu tuh, boleh nggak air itu dipakai lagi untuk wudhu? Tergantung airnya banyak atau dikit. Kalau lebih dari 2 bola bisa dipakai lagi. Tapi kalau kurang dari 2 bola tidak bisa lagi. Ya, nah, kasih Bu. Ya, sama Bu. Kenapa tidak bisa lagi Bu? Selanjutnya nomor 3 ada air musta'mal. Di dalam kitab Fathul Qorib dia dinamakan tahir ghairu mutahhir li ghairihi, yaitu dia suci tetapi tidak bisa mensucikan yang lainnya, bukan hanya makruh tetapi kan hanya makruh. Kalau makruh tadi kan kayak musyammas. Sedangkan dia ini tidak makruh. Dia ini tidak makruh. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci
Ini termasuk air mustaman, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Berapa menit? Ada yang bisa bukan? Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham kan? Ada air air bukan najis. Ada air bukan najis. Air bukan najis. Jangan. Air bukan najis ialah air yang sudah bercampur dengan najis. Air bukan najis ini dibagi menjadi dua kategori. Yaitu pertama air yang sudah berubah air yang sudah berubah sifatnya seperti bau dan warna dan air bukan najis ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air bukan najis ini air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Karena dia dihukumi najis. Yang kedua, kategori yang kedua yaitu air terkena najis tapi tidak berubah warna Ya, bukan. yang dua ini ada air terkena najis tetapi tidak berubah warna, rasa dan baunya. Jika airnya kurang dari 2 kula, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika dia lebih dari 2 kula atau 2 kula atau lebih lah, maka bisa digunakan untuk bersuci. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak, baiklah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.